Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama admin Suwarni Channel. Semoga kalian gak bosan untuk terus dengar suara Mimin ini cuy. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana Dokyung yang secara mengejutkan datang di pertemuan General Assembly. Bagaimana jalannya rapat para pemimpin organisasi besar di Seoul ini? Sebelum masuk ke detail alur cerita, seperti biasa admin mau ngucapin terima kasih yang udah support Mimin dengan like, komen, juga subscribe-nya. Untuk yang baru bergabung, Mimin ucapin selamat datang. Oke, kita langsung masuk intro dulu ya. Pada scene terakhir video sebelumnya, kedatangan dari Dokyung dalam pertemuan General Assembly mengejutkan Sogo. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, kita diperlihatkan saat Yiso bersikeras untuk mewakili Taesan dalam pertemuan tersebut. Biar aku saja kak, begitulah Yiso terhadap kakaknya. Namun Dokyung enggan menyerahkan undangan tersebut cuy. Karena baginya Yiso sudah cukup berusaha semenjak dirinya terbaring koma. Kita lanjut ke pertemuannya ya cuy. Situasi mulai memanas dikala Dokyung datang dan berkata, "Panggil aku Ryugasaki sialan." Setelah menyapa Sogo, Dokyung bercanda kepada yang lain. "Apa tak ada kursi untukku?" Terlihat Dokyung yang lebih memilih duduk di kursi yang mana bukan meja utama pertemuan. Sambil berkata lagi, "Ya sudahlah, aku di sini saja." Di pihak lain, Tuan Wang juga menyoroti kedatangan Dokyung ini dan berkata dalam hatinya, "Sialan, siapa dia kali ini, Dokyung atau kembarannya?" Untuk memastikannya, Tuan Wang mencoba memancing Dokyung dengan mengatakan, "Sudah lama ya Yiso, bagaimana kabarmu?" Kemudian Dokyung meresponnya, "Cuy, apa? Siapa kau? Jangan so akrab." Dengan maksud menyindir Tuan Wang lagi, Dokyung kembali berkata, "Ah, aku ingat kau orang tua yang waktu itu, yang menyerang Tiang Song dari belakang kan? Aku sampai tidak sempat mengenalimu karena kau duduk di tempat yang bukan seharusnya kau duduki." Gak tahu lagi Mimin yang dirasain Tuan Wang ini ya cuy. Pasti emosi banget. Lanjut. Dan benar setelah Dokyung mengatakan itu, Tuan Wang langsung berdiri. "Tempat orang lain maksudmu? Sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan?" Dokyung dengan santai kembali menyerang Tuan Wang dengan perkataannya, "Loh, benar kan? Apa kau tidak bisa mendengar dengan baik? Mungkin sebaiknya kau duduk di sampingku sini. Para petinggi organisasi sedang dalam rapat." Tuan Wang meladeni Dokyung dengan mendekatinya. "Kau benar, apa kita harus pergi keluar untuk merokok?" Tuan Wang kemudian memberikan rokoknya cuy, dan saat hendak menyalakan rokok tersebut dengan pematik warisan dari Oyama, kembali Sogo menotis hal tersebut. Pematik itu. Dokyung dengan santai mencoba memancing Sogo dengan permainan kata-katanya cuy. "Ngomong-ngomong, banyak wajah baru bukan? Apa sekarang kau benar-benar menghabisi Gyeorang? Atau jangan-jangan organi HSS juga kau sikat?" Di sini Tuan Wang masih mencoba menilai apakah yang di sampingnya ini Dokyung asli atau bukan. Sambil mendekati Dokyung, Sogo menjelaskan, "Bos Gyeorang menghilang dan bos HSS tampaknya ada masalah sehingga tidak bisa hadir. Apa aku salah mewakili keduanya dan menjadikan diriku bos mereka? Dan ngomong-ngomong, apa kau benar back Dokyung?" Dokyung dengan sedikit tersenyum menanggapi perkataan Sogo. "Apa maksudmu? Kau bicara seolah-olah ada Dokyung asli dan palsu." Akhirnya Sogo terpancing oleh perkataan Dokyung cuy dengan mengambil rokok Dokyung dan mematikannya di jas yang ia kenakan. Sambil mengatakan, "Taesan, aku tidak peduli siapa yang datang sebagai perwakilannya. Tempat itu memang pantas untuk mengubur kalian semua." Sok keras cuy si Sogo ini cuy. Lanjut. Dokyung hanya mencoba membersihkannya. "Apa ini? Kau tahu ini sangatlah mahal harganya." Melihat situasi yang Sogo hadapi, Sogo malah mengajak Dokyung untuk dapat menguasai Seoul dengan menggunakan nama Oyama. "Kau dan aku, bagaimana kalau kita berdua menguasai Seoul?" Mendengar perkataan Sogo itu, para petinggi organisasi lain sedikit terkejut ya cuy. Namun tawaran dari Sogo ini ditolak mentah-mentah oleh Dokyung. "Nggak mau ah, apa kau tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah?" Sambil membakar rokoknya lagi, Dokyung melanjutkan, "Oyama akan menjadi milikku. Kau jangan berkata seolah-olah Oyama milikmu. Kali ini aku akan membunuhmu." Dokyung mulai serius ya cuy di sini. Lanjut. "Dan aku akan bertanya satu hal, kenapa kau sangat takut padaku? Aku sudah memberikan semua padamu dan pergi ke Korea, namun kau malah kesini mengusik keluargaku." Emosi Sogo kali ini memuncak sambil berdiri mendekati kursi Dokyung. "Apa kau pikir telah memiliki semuanya, ha?
dengar, pada awalnya semua adalah milikku. Dan semua yang ada di sini dengarkan aku. Taisan juga dalam genggamanku sambil menyampar anggur yang tersaji di meja cuy. Jika ada yang menghalangi, aku akan menghancurkan semuanya. Ini adalah peringatan bagimu, Baek Do-kyung. Mendengar ancaman Sogo yang begitu menggebu-gebu, penuh emosi, Do-kyung hanya santai dan terlihat malah tepuk tangan cuy. Sungguh menakutkan, sepertinya kau berlatih cukup giat ya untuk bisa menyampaikan pidato seperti ini. Sambil mendekati Sogo, Do-kyung menambahkan, kau tentunya sudah tahu perbedaan kita, lihat dirimu, kau terdengar seperti bayi yang merengek. Kau bilang ingin menghancurkan? Jika benar apa yang kau katakan barusan, sebaiknya kau melakukan dengan sungguh-sungguh kali ini, atau kau akan benar-benar mati di tanganku. Terlihat Do-kyung meninggalkan tempat tersebut ya cuy. Lanjut, di sini Sungmin dan Cha Hyuhwa juga ikut pergi meninggalkan ruangannya cuy. Terlihat juga momen Tuan Wang melirik Yuhwa saat melintasi Tuan Wang. Tuan Wang yang masih di tempat duduknya berkata, maafkan aku tidak bermaksud untuk mendengarkan perkelahian keluarga ini. Sambil membuka HP-nya, ternyata dari tadi Tuan Wang sedang menelpon Ketua Jang ya cuy. Tuan Wang kemudian dalam teleponnya bertanya ke Ketua Jang, bagaimana pendapatmu soal tadi? Apa kau bisa mengira dia Do-kyung atau Yiso? Dan ku beritahu kau sesuatu bahwa Do-kyung tadi sepertinya memiliki luka pada bagian kaki. Di sini Ketua Jang tidak bisa menyimpulkannya ya cuy, dan hanya berpikir perkataan dari Tuan Wang ini. Scene berpindah masih dalam lingkungan tempat pertemuan ini diselenggarakan, di mana terlihat beberapa mobil hitam terparkir dan beberapa orang keluar dengan pakaian serba hitam ala-ala militer. Saat telah sampai di lobi hotel, Do-kyung merasakan seperti ada orang yang mengikuti. Untuk memastikannya, Do-kyung dengan sengaja meminta Sungmin dan Yuhwa untuk pergi duluan. Kalian pergilah duluan, aku mau pipis sebentar. Di dalam kamar mandi, Do-kyung hanya sekedar mencuci tangan dan firasatnya benar. Tak berserang lama kemudian, beberapa orang muncul mengepung Do-kyung. Do-kyung masih bersikap santai dengan mengelap tangannya. 1, 2, 3, 4. Apakah sudah tidak ada orang yang akan datang? Biar ku kasih tahu kalian, jika ingin melukaiku, serang aku dengan cepat. Scene berpindah dengan latar belakang pelabuhan, di mana beberapa orang sedang mengecek sebuah kargo pengiriman. Sekarang tampak lebih tenang ya. Kalian tahu, dulu aku harus membuka perut ikan tuna untuk mendapatkan benda ini. Seperti daun itu cuy, daun haram itu cuy. Satu orang lainnya merespon, benar, sekarang semuanya menjadi legal ya kan? Satu orang lainnya juga berkata, tapi tetap saja ini bukan bisnis yang diinginkan oleh pimpinan. Orang-orang ini merupakan bagian dari Oyama ya cuy, untuk mengecek barang kiriman ke Korea. Orang yang memimpin pengecekan tersebut kembali mengatakan, kau tenang saja, hal ini sudah di backup oleh Tuan Sogo dan kita memutuskan untuk mengikutinya. Ku dengar juga pimpinan memutuskan untuk mundur sementara karena ada perselisihan antara penerus organisasi. Mungkin yang dimaksud antara Ryuga Saki dan Sogo ya cuy. Dan baru saja ku dengar bahwa Do-kyung datang dalam pertemuan General Assembly. Dia pikir dia akan mudah memasuki kandang singa dengan datang sendiri. Palingan juga sekarang sudah menjadi kain lap. Orang ini kaget saat telah selesai mengunci kembali kargo tersebut. Di belakangnya ternyata kedua rekannya sudah dihabisi oleh Musang dan Sion cuy. Juga kedatangan Yiso. Kau bilang apa tadi? Siapa yang akan menjadi kain lap? Kita kembali ke pertarungan Do-kyung yang dikepung di kamar mandi ya. Di sini kita diperlihatkan beberapa orang suruhan ini mulai menyerang Do-kyung dengan belati secara bersamaan. Do-kyung terlihat agak kesulitan dalam menghindar karena ruang yang sempit cuy. Seseorang berkata, semuanya tetap fokus, dia adalah kakak dari Baek Yiso, kemampuannya tidak bisa diremehkan. Sudutkan dia sampai tak ada ruang untuk bergerak. Ternyata adalah Chang Hun yang merupakan ketua tim eksekutor dari proyek Wonsin milik pemerintah. Serangan masih berlanjut di mana anak buah Chang Hun ini menyabetkan belatinya secara mendatar menargetkan leher dari Do-kyung. Namun Do-kyung masih bisa menghindarinya dan berhasil mendaratkan tinjuan ke muka bawahan Chang Hun ini cuy. Setelah menerima pukulan dari Do-kyung, orang ini dengan gigih berhasil menangkap tangan Do-kyung dan berkata, cepat tusuk dia, aku sudah menangkapnya. Tak kehabisan teknik, Do-kyung langsung memegang kepala dan membantingnya tepat di depan orang yang hendak ingin menyerang. Dua orang terjatuh dan giliran Chang Hun yang mencabut belatinya langsung menerjang ke arah Do-kyung ini cuy. Namun dengan cepat Do-kyung mengeluarkan belati militernya dan menangkis serangan dari Chang Hun ini. Loh, kok punya belati militer? Jangan-jangan Yiso cuy.
Bentar ya, kita lanjut dulu pertarungannya biar paham. Oke, lanjut. Setelah ditangkis serangannya oleh Dokyung, Changhun dengan dengkulnya mencoba menyerang sisi samping. Dokyung sempat melihat pergerakan Changhun dan masih dapat ditangkis juga, namun belati militernya terjatuh cuy. Mimin pindah lagi scene-nya ke pelabuhan. Orang yang mengejar kargo ini kaget atas kedatangan Sion dan Musang, terlebih ada Yisoo. Orang ini berkata, "Sialan, kau yang menghajar Nobu dan Kaito, kau adalah si palsu Dokyung. Tapi kalian seharusnya tak kesini karena bos kalian Baek Dokyung sedang dikepung oleh prajurit Korea saat ini, dan kudengar kaki Baek Dokyung sedang terluka." Mendengar ucapan orang ini yang meremehkan Dokyung, Yisoo langsung mendekati dan berkata, "Coba lihatlah aku dengan matamu, aku Ryugasaki Baek Dokyung yang asli, dasar bodoh." Ternyata yang menghadiri pertemuan adalah Baek Yisoo ya cuy. Dan semoga kalian paham dengan cerita yang penuh plot twist seperti ini. Lanjut. Oke, kita kembali ke pertarungan Dokyung yang di kamar mandi. Setelah scene di pelabuhan yang ternyata adalah Dokyung asli, kita jadi tahu bahwa yang dikepung Changhun adalah Yisoo. Terlihat Yisoo sudah mengeluarkan belatinya dan dengan cepat menerjang barisan anak buah dari Changhun. Changhun heran atas gerakan serangan tersebut, kenapa kakinya masih bisa bergerak dengan cepat seperti itu. Dua orang bersamaan menyerang Dokyung. Kali ini kita diperlihatkan adegan pertarungan belati ya cuy. Tetap saja kemampuan Yisoo adalah yang terbaik. Adu belati ini akhirnya membuat belati orang bertopi ini lepas. Dengan sigap Yisoo menangkapnya. Kali ini Yisoo memiliki dua belati di kedua tangannya. Satu orang berhasil disayat perutnya dan satu orang lagi yang mencoba meninju Yisoo juga berhasil dikunci tangannya, dibuat tersungkur oleh Yisoo cuy. Changhun heran atas kemampuan belatinya dan mengatakan, "Kau berpura-pura sejak awal, jadi kau Yisoo asli." Kemudian Changhun menelpon seseorang untuk menjalankan rencana B. Tak lama kemudian seseorang datang cuy. Saat orang tersebut membuka tudungnya, ternyata adalah pembunuh bayaran yang menjebak Dokyung asli, sehingga membuat Dokyung kakaknya selama ini koma. Pembunuh bayaran ini kemudian berkata, "Apa kau hantu? Aku yakin sudah benar-benar membunuhmu." Yisoo yang mendengar perkataan dari pembunuh bayaran tersebut menyadari satu hal dan berkata lirih, "Jadi itu kau ya yang membuat kakakku terbaring koma selama ini." Bagaimana sikap Yisoo melihat orang yang membuat kakaknya terbaring koma ini selanjutnya? Patut untuk kita nantikan keseruan jalan ceritanya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri dan jangan lupa cuy, minum susu setiap hari. Bye.